Shalom, sahabat GPB dimanapun berada. Doa dari saya, kiranya sahabat GPB semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Di pagi hari ini kita kembali akan mengawali hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-43. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami, sehingga kami boleh dibangunkan pagi hari ini dalam keadaan yang baik, penuh dengan kesegaran, dan dianugerahkan nafas kehidupan. Dan mengawali kehidupan kami sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini sungguh-sungguh menjadi pegangan bagi kami, dan kami pegang sebagai pedoman hidup yang akan menuntun kami menjalani hidup hari lepas hari. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 43 saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB dimanapun berada, dalam sejarah perkembangan kekristenan sempat muncul fenomena-fenomena, yaitu yang disebut mega church atau gereja yang super besar. Ciri-cirinya antara lain memiliki gedung-gedung gereja yang super megah, bahkan sifatnya seperti dome begitu ya, seperti stadion, di mana dalam sekali ibadah bisa menampung puluhan ribu sampai ratusan ribu orang. Dan itu menjadi tanda bahwa gereja itu diberkati, sukses, dan sungguh-sungguh disertai oleh Tuhan. Nah, tanpa sadar dalam banyak hati orang Kristen ataupun hati pemimpin-pemimpin gereja menginginkan gerejanya bertumbuh menjadi sebuah institusi yang mega seperti itu, yang besar seperti itu. Nah, hari ini kita belajar bagaimana jemaat mula-mula yang disebut di bacaan kita setelah mendengarkan khotbah dari Rasul Petrus bertambah dan dibaptis kurang lebih 3.000 jiwa. Ini sebuah angka fenomenal karena di awal sebelum peristiwa Pentakosta, kalau kita baca di pasal 1, kurang lebih hanya sekitar 150 orang. Ini peningkatan yang sangat signifikan. Kan tetapi yang perlu kita lihat adalah bahwa bertambahnya jumlah orang yang dibaptis, yang memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tidak sekedar bertambah dalam segi jumlah, tapi juga ada cara hidup, ada kualitas hidup orang Kristen yang mau diceritakan dan ditunjukkan dalam kesaksian firman Tuhan ini. Yaitu apa? Bahwa umat itu bertekun dalam pengajaran dan juga persekutuan. Ya, aspek persekutuannya itu sangat kuat, dikatakan bertekun. Bahkan juga berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ada kualitas kehidupan umat yang mau ditunjukkan. Bahwa bukan sekedar 3.000 orangnya, tapi ada kualitas hidup bergerejanya yang mau diceritakan. Karena harus diakui, jika hanya sekedar banyak pengikut, kalau kita baca di kesaksian kitab suci yang lainnya, disebutkan bahkan iblis pun pengikutnya banyak gitu ya. Si jahat pun pengikutnya banyak.
Jadi ini bukan cuma ngomong sekedar angkanya saja, tapi ada kualitas hidup yang mau dibangun. Dan ini juga yang menjadi pertanyaan bagi kita. Jika kita dalam hati punya kerinduan untuk gereja kita semakin bertumbuh, besar, berkembang, bahkan mengarah menjadi mega church begitu ya. Dan tak jarang mungkin kita ataupun anak-anak kita lebih suka, merasa lebih nyaman beribadah di dalam kehidupan gereja yang mega church itu, yang besar seperti itu. Kita mungkin perlu memeriksa diri lebih dalam. Apakah memang mega, yang besar jumlah itu, diiringi dengan pertumbuhan kualitas? Apakah jumlah yang besar dalam anggota gereja itu sejalan dengan kualitas kehidupannya? Nah, kalau sejalan itu tentu suatu hal yang sangat membanggakan gitu, dan harus ditunjukkan lebih jauh. Tapi jika hanya sekedar jumlahnya saja, jumlah yang terdaftarnya, tapi tidak ada ketekunan dalam persekutuan, tidak ada rasa mau saling berbagi, memecah-mecahkan roti, itu bisa ditafsirkan sebagai ekaristi ya, perjamuan kudus, atau memang secara harfiah berbagi-bagi, saling berbagi makanan begitu ya, pada saat itu perjamuan kasih begitu. Dan juga ada iman yang selalu berdoa. Kualitas ini yang perlu kita kejar dalam kehidupan bergereja kita, supaya kita tidak hanya sekedar terobsesi dengan angka-angka yang besar, tapi kita lebih terobsesi dalam aspek persekutuan yang lebih erat. Jika Bapak Ibu dalam kehidupan bergereja, baik di sektor-sektor ataupun di lingkup-lingkup jemaat, termasuk orang yang mungkin cenderung memilih untuk tidak aktif, cenderung untuk memilih, ya saya sekarang banyak jaga jarak lah, ibadahnya lewat HP juga bisa, mungkin perlu mempertimbangkan untuk lebih aktif lagi, berjumpa, bersekutu secara langsung, karena itulah aspek persekutuan ya, bahwa kualitas kehidupan bergereja dibangun di situ. Lalu yang kedua, kita lihat di ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi ada juga aspek dari para pelayan-pelayannya. Kalau di saat itu pelayan-pelayannya adalah para rasul yang disebut melakukan mujizat dan tanda. Untuk sekarang para pelayan itu banyak. Ada para pendeta, diaken, penatua, lalu yang mungkin belum lama ini juga baru diteguhkan, pengurus-pengurus pelkat, komisi-komisi, ataupun kepanitiaan, dan unit-unit misioner lainnya. Kepada mereka ini, kepada kita, pada Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPB yang Tuhan percayakan untuk menjadi pelayan, kita punya tanggung jawab juga dalam tuntunan Tuhan untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Nah, sekarang yang jadi soal, yang namanya mujizat dan tanda-tanda ini bukan sekedar hal-hal yang supranatural begitu ya. Kadang kita ini juga orang Kristen agak naif juga begitu, berpikir mujizat itu hanya soal sakit langsung sembuh, lumpuh berjalan, dan berbagai macam hal yang sifatnya supranatural dan bombastis begitu. Padahal mujizat yang paling sederhana dan tanda-tanda yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah ya contoh diri kita, kualitas diri kita dalam melayani, teladan yang mau kita contohkan kepada umat yang kita layani. Maka jika kita mampu melayani dengan baik, dengan sepenuh hati, punya kualitas, melayani bukan untuk kebanggaan diri, bukan untuk dihormati, bukan untuk terlihat, oh ini pelayan, ini pejabat gereja, tapi memang sungguh-sungguh untuk membangun persekutuan, maka niscaya di dalam nama Tuhan Yesus dan dalam pertolongan Roh Kudus, kehidupan persekutuan kita akan punya kualitas. Jadi dari jemaat mula-mula ini kita belajar bahwa yang pertama-tama ini bukan cuma soal jumlah anggota yang banyak, tapi pertama-tama ada kualitas kehidupan, yaitu umatnya punya inisiatif yang kuat untuk saling bersekutu, saling membangun satu sama lain. Dan yang kedua, ada juga kualitas yang ditunjukkan dari para pelayan-pelayan gereja. Maka jika demikian, bersyukurlah jika ada jemaat, ada umat yang rindu untuk bersekutu,
Ada pelayan yang punya kualitas untuk melakukan mujizat dan tanda. Karena dalam persekutuan gereja seperti itulah menjadi contoh persekutuan yang seperti jemaat di mula-mula. Menjadi berkat dan teladan kehidupan bagi orang banyak. Selamat membangun kehidupan gereja kita seturut dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari sahabat GPIB kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur untuk firman yang menyapa kami di pagi hari ini. Kami memohon kepadamu Tuhan agar Tuhan membimbing kami, agar kami bisa menjadi umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang rindu untuk selalu bersekutu, untuk membangun persekutuan, untuk menciptakan kehidupan gereja yang berkualitas. Dan jika kami Tuhan percayakan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, ajar dan tolong kami juga agar kami bisa menjadi orang-orang yang melakukan mujizat dan tanda-tanda bagi orang banyak. Sehingga Tuhan melalui kami, melalui persekutuan, melalui gereja kami boleh menjadi kesaksian buat orang banyak, menjadi berkat buat orang banyak, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Secara khusus bagi para sahabat GPIB ini Tuhan. Jika ada di antara kami para sahabat GPIB saat ini yang sedang bergumul dengan berbagai rupa-rupa pergumulan kehidupan. Jika ada kami yang bergumul dengan sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Jika kami ada yang bergumul dengan masalah-masalah kehidupan. Ada yang bergumul dengan persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Merindukan kehidupan yang harmonis. Merindukan kehadiran buah hati. Merindukan keadaan ekonomi yang lebih baik. Yang bergumul dengan mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan berbagai pencarian kehidupan lainnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang menolong para sahabat GPIB umatmu ini untuk boleh lepas dari segala pergumulan mereka. Dan tangan Tuhan memegang dan menggenggam sehingga kami berjalan menuju masa depan yang kami tahu Tuhan siapkan baik adanya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan di sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Bapa yang berkuasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh rendah hati kami berdoa dan memohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian morning call untuk pagi hari ini. Kiranya Ibu Bapak selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan selamat menjalani kehidupan. Tuhan memberkati.